Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang perhatikan bagaimana cara kita mendengar. Salah satu faktor yang penting dalam kehidupan kita untuk kita dapat membangun hubungan ataupun komunikasi menjadi lebih baik lagi adalah semua dipengaruhi dari bagaimana cara kita mendengar. Firman Tuhan mengatakan dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-21. Dalam ayat 19 firman Tuhan mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, berkaitan dengan bagaimana cara kita mendengar. Tuhan memberikan kepada kita didesain oleh Tuhan, diberikan dua telinga dan hanya satu mulut saja. Itu memang adalah desain daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, tentu saja ketika Tuhan mendesain dan menciptakan kita sedemikian rupa, Tuhan juga punya tujuan di dalamnya. Agar dengan dua telinga dan hanya satu mulut saja, kita lebih banyak mendengar dibandingkan kita lebih banyak berbicara. Hanya sayangnya pada praktek kehidupan kita melakukan segala sesuatu yang kebalikannya. Kita lebih banyak berbicara dibandingkan kita lebih banyak mendengar. Itu sebabnya seringkali terjadi salah paham, itu sebabnya seringkali terjadi miskomunikasi, kemudian salah pengertian dan lain sebagainya, dan bisa terjadi perselisihan, bahkan saling marah satu dengan yang lainnya, sehingga membuat hubungan menjadi tidak lebih baik, sehingga membuat kita tidak memperoleh apa-apa dari apa yang kita dengar dalam hidup ini. Kita mau belajar untuk lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Untuk juga mau mendengar, bukan hanya mau didengar. Untuk mau diingatkan, bukan hanya sekedar mau mengingatkan. Untuk mau ditegur, bukan hanya sekedar mau menegur orang yang lain. Ini yang kita perlu dalam kehidupan kita, sehingga Anda dan saya makin diubahkan semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Yaitu ketika kita mau belajar untuk mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan di tengah kehidupan kita. Bukan hanya perkataan Tuhan yang membangun, menghibur, dan menguatkan, tapi juga sekaligus perkataan Tuhan yang menegur, mengingatkan, menasihati kita semuanya. Semua berguna bagi kita, sehingga kita makin terbangun, makin dewasa, makin teguh, makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan cepat marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan ketika memberikan kepada kita dua telinga, itu dua-duanya bukan diberikan di sebelah kanan semua atau sebelah kiri semua, tapi Tuhan memberikannya dua telinga itu ditempatkan pada dua posisi, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu juga punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Tujuannya untuk apa? Agar ketika kita mendengar itu bukan hanya dari satu arah saja, tapi kita mendengarnya dari dua arah. Sehingga apa yang kita dengar itu betul-betul balance, seimbang. Sehingga bukan hanya dari satu pihak saja atau dari satu sisi saja, sehingga kita kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan. Itu bisa sesuatu yang keliru dan salah. Tapi mari belajarlah kita membuka dua telinga kita dan mau mendengarkan segala sesuatunya dengan baik. Itu sebabnya Tuhan memberikan dua telinga kepada kita, kanan dan kiri, dengan tujuan supaya kita mendengarkan segala sesuatunya dari dua arah yang berbeda, tapi memberikan satu penegasan pada kita, berita yang seimbang, yang bisa dipercayai. Demikian halnya, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang kemudian tidak mudah marah, tidak mudah bereaksi. Sebab amarah kita, seringkali kalau orang marah, dia merasa dirinya paling benar dan orang lain pasti salah. Namun begitu amarah kita sudah mereda, baru kita sadar ternyata kita tidak sepenuhnya benar. Orang lain ada benarnya juga. Yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, seringkali yang membuat kita tidak dapat menerima, atau mungkin kita tidak menerima sesuatu, sekalipun mungkin kita sudah beribadah kepada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Firman Tuhan juga mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Satu kali ada seorang kakek yang berbicara dengan cucunya. Kakek itu sementara berada di ruang tamu menonton dengan cucunya. Kemudian kakek itu bercerita panjang lebar tentang sejarah masa lalunya, bagaimana dia pernah berjuang pada waktu zaman peperangan, kemudian bagaimana ceritanya masa lalu dan lain sebagainya sampai hari itu.
Kakeknya sudah bercerita panjang lebar, tapi begitu kemudian kakeknya selesai berbicara, menunggu dan menanti tanggapan dari sang cucu. Maka kakeknya kaget ketika melihat cucunya hanya cuek dan tidak merespon sama sekali. Kemudian kakek itu menepuk pundak dari cucunya. Dan ketika itulah cucunya baru kaget. Ternyata selama setengah jam kakek ini menceritakan panjang lebar dan menjelaskan tentang masa lalunya, tentang sejarah dan lain sebagainya. Dia tidak mendengar sama sekali. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sang cucu sedang sibuk bermain game dengan ada headset di telinganya. Nah, headset itu menjadi penghalang, sehingga menghalangi dia untuk bisa mendengar dengan jelas, sehingga sama sekali dia tidak mendengarkan perkataan kakeknya. Nah, hal ini juga mungkin yang seringkali terjadi dengan kehidupan kita. Ada hal yang membuat kita tidak bisa mendengar dengan begitu jelas dan begitu baik karena ada sesuatu yang menghalangi di telinga kita. Yang menghalangi mungkin bisa saja, oh saya sudah tahu. Yang kedua, mungkin kita berkata, saya lebih tahu. Itu juga menyumbat dan membuat kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Atau yang ketiga, mungkin yang menyumbat di telinga kita adalah sesuatu yang bisa dikatakan, saya tidak mau tahu. Maka hal itu juga membuat kita menolak dan kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Tapi hari ini, buanglah segala sesuatu kotor yang ada di tengah kehidupan kita. Sesuatu yang bisa menyumbat telinga kita yang tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi kita mesti belajar, saya mau tahu. Supaya dengan demikian, itu membuat kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita.